Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Halo guys, hari ini nih hari Minggu, kita dadakan diajak sama Master of Sampah tuh, rajanya sampah, namanya Pak Bagong. Dia tiba-tiba pengen ke Jonggol, ngopi dong kita di sini. Tapi waduh, alamnya luar biasa alamnya. Kita ikutin ya guys tuh, kita perjalanan ini. Kita lagi ada di desa Sukadamai. Gitu, ini Sukadamai nih. Jadi bukan yang di lampu merah ya, Sukadamainya. Kita jalan guys. Kesannya di sini tuh apa ya? Bersih. Di jalanannya tadi bersih, terus juga sejauh mata kita memandang, mata saya tuh dimanjain banget sama daerah Jonggol ya. Jonggol ada di wilayah Jawa Barat. Lihat di sana guys, jalannya jauh banget guys, di sono guys tuh. Aduh, sampai atas nih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Aduh. Ya. Pak, waduh. Ini kita di mana nih Pak sana, Pak? Kita ini, Pak. Ini di Desa Sukadamai Jonggol. Sukadamai Jonggol ya? Waduh. Capek Pak di jalan sana, Pak. Naik turun. Ya, darah. Ngomong-ngomong nih tanahnya banyak juga ya Pak ini, Pak. Iya, tanahnya emang saya lihat sih tanahnya banyak. Kamu nggak tahu punya siapa sih emang. Ini punya bapak apa gimana? Punya orang kaya ini. Punya orang kaya ya. Bapak suka merendah aja. Punya lahan kayak gini diumpetin aja nih ya kan. Buat pengolahan sampah keren di sini Pak. Pengen juga sih. Pengen juga ya Pak. Iya nih Pak Bagong, beliau ini master di soal sampahan guys. Biasanya yang dilihat saya sama beliau nih sampah. Nah hari ini kita alhamdulillah Pak Bagong ngajaknya nggak ke tempat sampah ya. Alamnya panjang. Tapi kalau ngomongin sampah, udara segar ya Pak. Aduh, kalau ngomongin sampah kayaknya hampir bosan juga nih. Tapi mau nggak mau pantas saya ajak ngomong sampah juga. Ya mungkin kalau nantinya sini jadi apa namanya, kabupaten baru, ya ODB baru, itu jadi Kabupaten Bogor Timur, mungkin dia butuh tempat pembuangan akhir sampah yang konstruksinya itu sanitary landfill. Ya sanitary itu artinya bersih ya, sehat gitu. Itu syaratnya memang dari sumbernya memang sudah harus dipilah sampahnya. Jadi memang harus membuat satu persiapan yang matang itu. Jadi supaya kasus-kasus darurat sampah atau pengelolaan sampah yang nggak beres di sejumlah kota kabupaten itu bisa dihindari oleh Bogor Timur ini gitu. Karena Bogor sendiri termasuk sampahnya pengelolaannya buruk. Sampahnya buruk ya? Ya, terutama kabupaten ya. Kabupaten ya. Jadi masih banyak sampah yang dibuang di tanah-tanah kosong, di drainase pinggir jalan, kemudian di daerah aliran sungai, di badan sungai. Jadi sampah dari Bogor ini yang masuk ke sungai itu ketika hujan ya ke bawah air sampai di daerah daerah dataran rendah ya, pantai itu terutama di Pantura ya. Itu memberikan beban yang
sangat berat bagi lingkungan juga warga yang berada di daerah pesisir gitu. Jadi wilayah kayak Bogor Timur ini, Jonggol, ini kan merupakan wilayah upland, ya, dataran tinggi, makanya pengelolaan sampahnya juga harus bagus. Bagus ya. Jadi nanti pembangunan kotanya itu terintegrated dengan pengelolaan sampahnya gitu. Jadi supaya dia menjadi salah satu pilot project yang terbaik lah untuk daerah-daerah baru, daerah-daerah baru, daerah otonomi baru gitu. Di sini kan upline nih Pak, saya tadi nangkepnya ini upline daerah upland. Dataran tinggi. Bagaimana supaya dataran tinggi ini juga tidak memberikan beban tadi ya, sampahnya ya. Iya, harus dikonservasi ya. Daerah upland ini terutama untuk tanaman-tanaman yang berakar tunjang, ya, yang kuat. Karena ini sebenarnya kan wilayah ini tangkapan air. Ya. Oh, tangkapan air ya. Jadi memang nggak boleh diganti dengan tanaman-tanaman semusim. Misalnya kayak sayur-sayuran kayak apa gitu. Memang untuk yang hutan, yang pepohonan ini harus dipertahankan, harus dikonservasi gitu. Jadi dia supaya hutan, lingkungan itu berkelanjutan gitu. Jadi itu menjadi sangat penting untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan, ya, hutan, ya. Terus kemudian tanaman-tanaman vegetasi lain yang ada di sini gitu. Jadi dia harus arahnya itu harus arah yang benar. Arah yang benar artinya arah yang berkelanjutan gitu. Iya. Tadi saya mendengarnya bahwa supaya upline ini tidak menjadi beban juga terkait dengan sampah ya. Iya. Makanya itu paling enggak di sini harus ada pengolahan sendiri sehingga sampahnya nggak bawa ke sana. Ya, jadi persoalannya nanti kalau penduduknya udah mulai banyak, padat, ya. Sekarang kan mungkin baru sekitar 300 paling banter, 500.000 lah, ya, untuk persiapan ODB ini, otonomi baru ini, ya. Jadi nanti kalau udah sampai 2 juta lebih, katakan 2 juta jiwa, itu artinya dia kategorinya sudah metropolitan. Metropolitan. Jadi makanya dia juga nanti harus punya sistem pengelolaan sampah yang terpadu, ya, yang diolah dari sumber gitu. Nah, selain itu mungkin kalau kawasan maju nanti juga industri maju, makanya dia juga harus ada penanganan khusus mengenai limbah B3. Nah, kebetulan kalau yang di wilayah calon ini, ODB baru ini, Bogor Timur ini, dia sudah punya PPLI. Oh, PPLI. Ya, masuk ke sini. Kemudian TPA-nya TPA regional Nambu. Ya, sudah punya gitu. Cuma masalahnya PPLI sekarang bebannya udah berat. Berat ya, betul. Jadi memang harus daerah lain juga harus punya pusat pengolahan limbah B3 gitu. Jadi tidak semua difokuskan ke sini. Ya, daerah Nambu gitu. Karena bebannya. ODB Bogor Timur ini punya beban yang menurut saya ini sekarang. Siapa kira-kira Pak yang sering ngirim ke sini tuh, daerah yang untuk PPL ini? Oh, hampir seluruh dulu sih, hampir seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia ngirim ke sini. Terutama Jawa, Sumatera. Yang paling banyak Bekasi paling banyak gak tuh? Iyalah. Karawang juga kali ya? Jabodetabek lah. Oh, Jabodetabek. Jabodetabek sampai bikin sampah terus. Bukan hanya sampah, iya, tapi dia B3 kan ya? B3 itu fokus B3 itu. Dan memang harus profesional juga. Kalau enggak, pertumbuhan industri itu kalau nggak diikuti oleh pusat-pusat pengolahan limbah B3, nanti dia buangnya sembarangan gitu. Kan banyak kasusnya itu membuang limbah B3 itu sembarangan, campur dengan sampah rumah tangga, terus kemudian dibuang ke TPA, ada yang dibuang ke daerah aliran sungai Das, ada yang pada sungai dan seterusnya. Jadi makanya ketika
banjir kayak di Muara Gembong itu kan banyak yang ikan mati dan sebagainya, itu faktornya juga karena limbah cairnya itu sudah kecampuran sama limbah ketiga. Jadi memang persiapannya saya kira masih punya waktu cukup banyak untuk Bogor Timur ini mempersiapkan segala sesuatunya, tapi nggak boleh main-main lah gitu. Kalau main-main kejadiannya juga kayak daerah-daerah kita di Bekasi, Tangerang, Karawang, itu kan banyak kasus-kasus yang limbah B3, kasus persoalan sampah domestik atau sampah rumah tangga itu kan masih jadi masalah. Jadi itu memang calon penguasa Bogor Timur harus banyak belajar ya. Ke wilayah betul, Jabodetabek itu, terutama kegagalan mereka mengolah terutama sampah ya, rumah tangga itu apa sebabnya, itu harus dipelajari. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya TPA Nambung, TPA di Gunung Lambung nggak bisa. Nah sekarang ini kan dia membuang sampahnya masih di Galuga nih, jadi perlu waktu 24 jam ya, karena dari Jonggol ini ke daerah Galuga itu kan perlu waktu, masih butuh waktu. Jadi dia rata-rata supirnya itu harus nginep malam itu, pagi baru bisa buat. Nah itu baru sekali angkut itu. Ya, satu. Karena daerah dermaga ke sana ke barat itu kan macet itu, macetnya luar biasa gitu. Jadi nggak bisa hanya itu baru sekali jalan loh. Perlu waktu hampir 24 jam loh itu. Ya nggak efektif banget ya Pak. Wah itu pemborosan luar biasa. Dan resikonya juga kan tinggi. Iya betul itu. Nah ini kita melihat kalau di sini berkaitan dengan masalah pertanian. Nah ini pertanian nih saya. Luas soalnya agro ya. Agroforestry semacam kehutanan rakyat lah katakan gitu. Jadi memang mungkin menurut informasi lahan-lahan luas ini udah milik orang kota sih. Para penguasa di kota, di ibu kota gitu. Jadi orang-orang sini tuh kebanyakan ya hanya jadi penggarap, buruh, nonton ya. Nah juga petani marginal. Jadi petani subsisten gitu. Jadi punya subsisten itu petani subsisten itu yang miskin lah. Nggak punya lahan, mungkin dia buruh, makin ke pinggir gitu ya mungkin penyakap. Jadi yang menguasai memiliki lahan itu kebanyakan orang-orang kota, orang kaya, penguasa gitu. Nah makanya mungkin banyak lahan yang belum digarap secara efektif gitu. Makanya memang diperlukan kerjasama antara pemilik lahan itu dengan orang-orang sekitar yang memang concern sama pertanian. Nah, pertanian yang dibutuhkan adalah pertanian yang sekarang ini kan pertanian yang berkelanjutan. Mengaruhi kesuburan lahan gitu. Jadi memang lahan-lahan ini harus dikembalikan dipulihkan
supaya subur. Nah ini tentu butuh pupuk organik, pupuk kompos gitu. Jadi memang petani-petani juga harus diajari semakin cerdas dengan pengetahuan alam, potensi alam gitu. Jadi mereka juga harus diajari cara ngompos, cara budidaya benih, cara pemeliharaan tanaman kayak gitu. Jadi mereka juga perlu diajari cross breeding, ya, penyilangan tanaman gitu, untuk meningkatkan hasil tani dia gitu. Dan kalau tani jangan terlalu bergantung dengan pestisida, herbisida, pokoknya yang bersifat racun lah. Bersifat racun ya, dia karena dampaknya terhadap kesuburan tanah, terhadap kesehatan yang mengkonsumsi ya. Jadi kita mulai harus bertanggung jawab terhadap timbulan produknya ya tadi ya. Iya, dampak-dampaknya itu terhadap kesehatan. Kita harus mulai bertanggung jawab terhadap kesehatan orang yang memakan, keberlanjutan kesuburan lahan kita, itu yang harus kita perhatikan gitu. Seru ya Pak. Kayak kalau di kondisi kayak gini pilanya udah gede kita Pak ya. Pengen juga sih. Pila udah gede banget di situ. Tinggal istirahat doang ya kan. Tanah udah luas. Kayak gini mah tinggal ongko-ongko doang kalau orang udah kasih bilang. Iya. Udah kayak centeng kita Pak. Ya tadi banyak nih guys yang penjelasan dari Pak Bagong terkait dengan sampah, terkait dengan tumbuhan-tumbuhan dan agro ya. Ini juga kalau dibikin wisata juga potensi ya Pak. Iya, jadi modelnya ekowisata. Jadi ekowisata itu sesuai dengan potensi alam itu dan membuat orang itu ya tambah nyaman, tambah sehat gitu. Jadi ya nanti otaknya, hatinya juga sehat karena lingkungannya sehat, udaranya sehat, segar gitu, masih bersih lah gitu. Beda sama mereka yang tinggal di kota yang polutif, dekat pinggir sampah yang polutif. Jadi kalau di sini udaranya masih relatif bersih, segar gitu. Cuma memang pepohonannya, seputarnya itu kalau menurut saya yang dirata-ratakan biarin aja. Jadi landscape alam itu biarin aja. Karena memang bentuk aslinya, asli alam itu kita biarkan saja, karena memang itu yang sudah terbaik ya dari alam itu sendiri. Itu memang udah ciptaan Allah ya, itu udah ciptaan Tuhan. Yang kita rubah, kita tambal gitu ini gitu-gitu ya. Kita jangan terlalu merusak alam lah, karena semua itu sudah diciptakan Allah, itu penting manfaatnya, sudah fungsinya ada lah gitu. Oke guys, karena ini kita mau maghrib juga, udaranya udah mulai enak ya kan, kita mau istirahat. Bila kita gede no guys, coba kita lihat guys tuh. Salam hijau lestari, Kawali, Jawa Barat.